Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Novel Horor. Kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah kisah yang berjudul Pocong Penghuni Rumah Kontrakan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke cerita. Setelah menikah dan mendapatkan pekerjaan baru, Mas Gatot pun berencana membawa sang istri tinggal di kota Jakarta. Dengan penghasilannya saat itu, dia merasa yakin jika dia mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Gatot pun mulai mencari informasi tentang rumah kontrakan yang sesuai dengan penghasilannya. Setiap hari sepulang bekerja, dia menyempatkan diri untuk berkeliling di beberapa kawasan di Jakarta yang terkenal dengan harga sewa yang terjangkau. Dia mengecek setiap pulang yang menawarkan rumah kontrakan, mencatat nomor kontak, dan sesekali mampir langsung untuk melihat kondisi rumah yang disewakan. Pencariannya itu tidak selalu mudah. Beberapa rumah yang dia kunjungi memang sesuai dengan anggaran yang dia punya. Namun, jarak dari rumah kontrakan ke tempat pekerjaannya begitu jauh. Hingga di lain waktu, dia menemukan rumah kontrakan yang lokasinya strategis. Namun, jauh dari kata budget yang dia miliki, sehingga Mas Gatot pun menjadi putus asa. Namun mengingat untuk membawa istri tinggal bersamanya di Jakarta, dia pun bangkit bersemangat kembali. Dia sadar bahwa hidup di Jakarta menuntut ketekunan dan kesabaran. Setelah mencari 1 minggu, akhirnya dia menemukan sebuah kontrakan yang sederhana di dekat pinggiran kota Jakarta dan menanyakan harga sewa serta syarat-syarat lainnya yang dibutuhkan. Dan setelah selesai mensepakati soal harga dan syarat-syarat lainnya, Mas Gatot pun diantar ke rumah petakan yang akan ditempatinya itu. Dengan diantar pemilik kontrakan tersebut, Mas Gatot mengikuti langkah tuan rumah melewati 5 bangunan rumah kontrakan lainnya yang sudah penuh terisi. Setiap bangunan yang dilewati memiliki ciri khas tersendiri. Ada yang tampak sedikit usang, ada juga yang baru direnovasi. Namun ketika mereka tiba di bangunan yang berada di pojok belakang Mas Gatot, terkesan oleh rumah pentakan yang akan segera dikontrak bangunan itu terlihat bersih dan terawat. Dindingnya dicat rapi, halamannya kecil namun cukup tertata, dan suasananya tampak tenang. Saat melihat rumah itu, dari luar Mas Gatot merasa meskipun berada di bagian belakang, tapi rumah tersebut terlihat jauh lebih baik dibandingkan beberapa kontrakan lain yang sempat dia kunjungi. Pemilik rumah menunjukkan pintu utama, muka kunci, dan mengajak Mas Gatot melihat ke dalam situasi dan bagaimana rumah di setiap sudut ruangannya tidak terlalu besar. Hanya terdiri dari 1 kamar, ruang tamu kecil yang menyatu dengan dapur, serta kamar mandi sederhana di bagian depan, tepat di samping pintu rumah tersebut. Meskipun sempit, rumah ini bersih dan terawat, menunjukkan bahwa pemilik sebelumnya atau penghuninya benar-benar menjaga kebersihan tempat itu. Namun ada satu hal yang membuat Mas Gatot sedikit ragu. Rumah itu terasa sedikit pengap udara di dalamnya, tidak terlalu segar. Mungkin karena posisinya di pojok dan jauh dari jendela-jendela besar atau ventilasi yang baik. Ruangan tampak kurang mendapat cahaya matahari, dan angin juga tidak terlalu banyak masuk. Meski begitu, Mas Gatot berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia menyadari bahwa tidak mudah mendapatkan rumah dengan harga terjangkau di Jakarta. Lagi pula rumah ini jauh lebih layak dibandingkan rumah kontrakan lainnya yang ia lihat sebelumnya. Pemilik rumah tersenyum ramah, menjelaskan bahwa meskipun rumah ini berada di pojok belakang, lingkungannya cukup aman dan nyaman. Tidak banyak penghuni yang sering berpindah-pindah, dan rata-rata penyewa di sekitar sini telah tinggal selama bertahun-tahun itu. Memberikan sedikit rasa tenang pada Mas Gatot, meyakinkannya bahwa lingkungan ini cukup stabil dan ramah. Setelah melihat-lihat bagian dalam rumah, Mas Gatot pun berdiri di ambang pintu, melihat halaman kecil di depannya. Meskipun lokasinya di belakang dan agak tersembunyi, ia merasa rumah ini cukup cocok untuk menjadi tempat tinggalnya bersama dengan istri, dengan harga yang sesuai kemampuan dan kondisi yang masih layak. Ia merasa ini adalah pilihan terbaik yang bisa ia dapatkan saat ini.
Tanpa banyak berpikir lagi, Mas Gatot memutuskan untuk menyewa rumah tersebut. Dia berbicara dengan pemilik rumah, menyepakati harga dan mengatur pembayaran uang muka. Sekali lagi, meski ada sedikit keraguan di dalam dirinya karena kondisi rumah yang sedikit pengap, Mas Gatot meyakinkan diri bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan barunya di Jakarta. Setelah menyepakati pembayaran dengan pemilik rumah, Mas Gatot bertemu dengan seorang lelaki yang tampaknya sudah tinggal lama di sekitar kontrakan tersebut. Pria itu berperawakan sederhana dengan wajah yang menunjukkan guratan pengalaman hidup. Namanya Iwan dan dia menyapa Mas Gatot dengan ramah. Namun dalam pembicaraan singkat mereka mulai memberikan informasi yang membuat Mas Gatot sedikit terkejut. Iwan mengatakan bahwa rumah yang akan ditempati oleh Mas Gatot sudah lama tidak dihuni. Awalnya Mas Gatot tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dia pikir bahwa mungkin saja orang-orang sebelumnya pindah karena alasan ekonomi atau pekerjaan. Namun kata-kata Iwan berikutnya mengusik pikirannya. Rumah kontrakan itu berbeda dengan yang lain, Mas, ujar Iwan dengan suara sedikit lebih rendah, seolah-olah menyimpan sebuah rahasia yang tidak ingin dia ungkapkan secara terang-terangan. Beberapa yang pernah tinggal di sini tidak pernah bertahan lama, ada yang pindah setelah hanya beberapa bulan, bahkan ada yang kabur di tengah malam tanpa memberitahu siapapun, Mas. Gatot terdiam sejenak, mendengarkan penuturan Iwan dengan seksama. Sebenarnya dia bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis atau cerita tidak masuk akal. Namun dari cara bicara serius dan membuatnya penasaran. Ada apa ya dengan rumah itu sebenarnya? Tanya Mas Gatot dalam hati. Meskipun sebenarnya dia ragu, ingin tahu lebih jauh. Terlepas dari semua itu, Mas Gatot tidak ingin terpengaruh terlalu jauh. Baginya mencari rumah kontrakan yang terjangkau di Jakarta bukanlah perkara mudah. Apalagi dia telah membayar uang sewa rumah tersebut. Dia tidak punya banyak pilihan selain melanjutkan rencananya untuk pindah bersama istrinya ke rumah tersebut. Setelah berbincang dengan Iwan, Mas Gatot pun kembali ke rumah kontrakannya yang sekarang, yang dia tinggali dengan beberapa temannya yang sama-sama berasal dari desa. Hari itu meskipun pikirannya sedikit terganggu karena mendengar cerita dari Iwan, namun Mas Gatot mencoba untuk tetap tenang. Setelah dia kembali ke kosan, Mas Dodo dan Mas Yanto, kedua temannya tersebut, sedang duduk santai di ruang tamu kecil kosan tersebut. Mereka berdua pun langsung menyambut Mas Gatot dengan senyum dan dengan pertanyaan yang penuh rasa ingin tahu. Gimana, Tot? Udah dapat rumah kontrakan? Tanya Mas Yanto yang paling antusias di antara mereka. Udah, alhamdulillah. Akhirnya ketemu juga yang cocok harganya pas di kantong. Tempatnya juga lumayan bersih juga. Jawabnya sambil melepas jaket dan duduk bersama teman-temannya. Wah, mantap. Akhirnya bisa pindah juga lo bawa istri ke Jakarta. Udah lama kan lu nyari. Gimana? Lokasinya di mana? Mas Gatot pun menjelaskan. Kontrakan yang ia temukan berada di pojok belakang sebuah perumahan kecil di pinggiran Jakarta. Dia menceritakan bahwa rumahnya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman dan bersih. Dalam obrolan itu Mas Gatot sengaja tidak menyebutkan apa yang dikatakan oleh Iwan tentang rumah itu. Dia tidak ingin menimbulkan kekhawatiran atau membuat suasana menjadi tegang. Lagi pula dia masih belum yakin apakah cerita Iwan itu benar-benar berarti sesuatu. Mas Yanto dan Mas Dodo terus menggali informasi dari Mas Gatot, menanyakan tentang biaya sewa, lingkungan sekitar, dan kapan ia berencana pindah. Gue udah bayar penuh rumah kontrakan itu dan rencananya besok malam gue mau mulai nempatin itu rumah. Jadi kalau ada waktu kalian bantuin gue ya ngangkut-ngangkut barang, ujar Mas Gatot sambil tersenyum. Pasti bro, terang saja kita pasti bantu. Meskipun suasana perbincangan itu penuh canda dan tawa, tapi di benak Mas Gatot terselip rasa gelisah. Dia terus memikirkan kata-kata Iwan yang samar dan misterius. Namun di hadapan teman-temannya, Mas Gatot tetap berusaha bersikap biasa-biasa saja. Baginya tidak ada gunanya menambah beban pikiran mereka, terutama jika hal itu belum tentu benar. Malam itu setelah berbincang-bincang dengan teman-temannya, Mas Gatot kembali ke kamarnya. Dia berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata.
Tapi bayangan rumah kontrakan di pojok belakang itu kembali muncul di pikirannya. Suasana sepi dan cerita Iwan terus berputar di benaknya, membuatnya sulit untuk tertidur. Gatot mencoba mengabaikannya sendiri, bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Dia sudah membuat keputusan dan sekarang dia hanya perlu fokus untuk mempersiapkan kepindahannya. Di dalam hatinya dia bertekad untuk tidak membiarkan keraguan atau rasa takut menghalangi rencana masa depannya bersama sang istri. Walau bagaimanapun juga, rumah itu adalah awal baru bagi kehidupan mereka. Mas Gatot ingin mewujudkan kehidupan yang lebih baik di Jakarta. Terlepas dari segala cerita yang didengar pada hari Minggu yang cerah, Mas Gatot mulai harinya dengan semangat. Hari itu dia berencana membeli beberapa perabot rumah tangga yang diperlukan untuk mengisi rumah kontrakan barunya. Bersama Mas Yanto dan Mas Dodo, dia menuju pasar dan toko-toko perabotan di sekitar kawasan Jakarta. Mereka membeli barang-barang seperti kasur, meja, kursi, dan beberapa peralatan dapur. Yang penting Mas Gatot berhati-hati dalam memilih barang, memastikan semuanya sesuai anggaran yang telah ia siapkan. Setelah selesai berbelanja, ketiganya segera kembali ke rumah kos-kosan untuk memindahkan barang-barang pribadi milik Mas Gatot ke koper. Koper berisi pakaian, beberapa barang elektronik, dan barang-barang kecil lainnya. Semuanya mulai dikemas. Meski barang yang dimilikinya tidak terlalu banyak, proses pindahan tetap membutuhkan anggaran. Dan untungnya Mas Yanto serta Mas Dodo dengan senang hati membantu. Ya, nah begini nih kalau pindahan ke rumah sendiri, pasti seru, ujar Mas Yanto sambil mengangkat kardus berisi buku-buku Mas Gatot. Mas Gatot tersenyum meskipun dalam hati masih ada sedikit rasa khawatir. Namun ia berusaha fokus pada kegembiraan yang akan rumah barunya. Kedua sahabatnya pun turut membantu dia mengangkat barang-barangnya satu persatu ke dalam mobil bak terbuka yang dia sewa. Perjalanan menuju rumah kontrakannya pun dimulai. Sesampainya di rumah kontrakan yang berada di pojok belakang, Mas Gatot mulai merasa lebih lega. Rumah itu terlihat sama seperti sebelumnya, bersih tertata, meski masih ada perasaan aneh yang menyelinap di dalam dirinya. Mengingat cerita dari Iwan, namun dia tidak membiarkan hal itu mengganggu pikirannya saat ini. Fokusnya adalah membereskan barang-barang dan menata rumah. Setelah memarkirkan mobil bak di depan rumah, mereka bertiga mulai memindahkan barang-barang ke dalam rumah. Suasana terasa sunyi karena letak rumah ini agak jauh dari jalan utama. Satu demi satu barang yang dibawa masuk ke rumah Mas Gatot. Menata kasur di kamar sementara Mas Yanto dan Mas Dodo membantu mengatur meja dan kursi di ruang tamu kecil. Dapur pun mulai diisi dengan beberapa peralatan baru yang telah mereka beli. Rumah ini lumayan juga ya, bersih dan tenang, ujar Mas Dodo sambil meletakkan barang terakhir. Mungkin kalau malam agak sepi, tapi ini cocok banget loh buat lo yang pingin suasana nyaman, saut Mas Yanto sambil mengedarkan pandangan ke sekitar rumah. Ya tenang sih, mungkin karena rumahnya di pojok belakang, jadi gak terlalu banyak gangguan, jawab Mas Gatot dengan tenang. Setelah semua barang selesai dipindahkan, ketiganya duduk sebentar di ruang tamu, menikmati segelas air dingin yang sudah mereka siapkan sebelum pindahan. Selesai lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Mas Gatot bersyukur memiliki teman-teman yang begitu membantu. Sip, sekarang tinggal lu sama istri lu ya. Ya mudah-mudahan istri lu betah ya, kata Mas Gatot sambil tertawa kecil. Insya Allah, makasih ya kalian berdua udah bantuin saya hari ini, jawab Mas Yanto. Setelah semua barang selesai ditata di rumah kontrakannya, waktu terasa berjalan cepat hari itu. Hari semakin sore dan suasana mulai tenang di sekitar rumah yang berada di pojok belakang itu. Mas Gatot yang merasa sangat berterima kasih atas bantuan dua sahabatnya memutuskan untuk membuatkan kopi hitam, kesukaan mereka sebagai tanda terima kasih. Aroma kopi mulai memenuhi rumah memberikan kehangatan di tengah suasana rumah yang masih baru dan belum sepenuhnya akrab bagi mereka. Ketika kopi selesai dibuat, Mas Gatot menyajikannya di meja kecil di ruang tamu, dan Mas Dodo dengan santai menyeruput kopi mereka, menikmati waktu istirahat setelah memindahkan barang-barang. Meskipun suasana sore itu terasa santai,
Di benak Mas Gatot ada perasaan ragu yang terus muncul. Perasaan yang sejak awal menghantuinya, sejak mendengar cerita Iwan tentang rumah ini. Ia tidak ingin tidur sendirian di malam pertamanya, di rumah kontrakan yang baru. Setelah merenung sejenak, Mas Gatot memutuskan untuk meminta Mas Yanto dan Mas Dodo menemani dirinya menginap malam itu. Dia merasa dengan kehadiran kedua sahabatnya itu, dia bisa lebih tenang melewati malam pertama di rumah yang bagi sebagian orang mungkin terasa ganjil. Tanpa banyak basa-basi, kedua sahabatnya itu pun setuju dan akan menginap di rumah kontrakan Mas Gatot malam itu. Menjelang suasana malam di luar semakin sunyi, rumah-rumah di sekitarnya tampak tertutup rapat. Tidak ada suara kendaraan lewat, hanya sesekali terdengar suara angin yang berembus lembut. Setelah makan malam sederhana yang mereka buat bersama Mas Gatot, masih Mas Dodo dan juga Mas Yanto mulai bersiap untuk tidur. Mereka menggelar kasur tipis di lantai ruang tamu, cukup untuk mereka bertiga berbagi tempat. Mas Gatot berbaring dengan mata masih terbuka, mendengarkan setiap suara kecil di dalam rumah. Detak jarum jam gemerisik, angin di luar, dan sesekali suara-suara kecil yang tidak dapat ia jelaskan. Meski ia tidak ingin terlihat cemas di depan sahabatnya, tapi di dalam hati dia merasa was-was. Perbincangan pun terus berlanjut, hingga sekitar pukul 12 malam Mas Gatot mulai merasa tambah khawatir dengan rumah yang dia tempati itu. Semua berawal dari Mas Dodo yang hendak buang air kecil di kamar mandi yang letaknya berada di samping bagian depan rumah kontrakan tersebut. Suasana tenang di rumah kontrakan Mas Gatot tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika Mas Dodo yang sebelumnya tampak santai mendadak berlari keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melesat pergi meninggalkan Mas Gatot dan Mas Dodo yang kebingungan. Peristiwa itu terjadi begitu cepat hingga mereka tidak sempat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Gatot dan Mas Yanto saling bertatapan, mencoba memahami situasi yang aneh itu. Mereka tidak pernah melihat Mas Dodo bertindak seperti itu sebelumnya. Dalam kebingungan, Mas Gatot memperhatikan bahwa Mas Dodo meninggalkan barang-barang begitu saja. Handphone jadulnya, rokok, bahkan sendal yang dipakai masih tergeletak di depan pintu. Dan Mas Yanto berdiri di depan pintu rumah, memandangi jalan setapak yang mengarah keluar area kontrakan. Kegelapan malam sudah mulai menyelimuti, dan tidak ada tanda-tanda Mas Dodo kembali. Kejadian itu membuat suasana rumah yang tadinya hanya terasa sedikit aneh kini jauh lebih mencekam. Mas Gatot merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Yanto yang sejak tadi juga terdiam, dia mencoba menganalisis situasi. Ada suara atau ada sesuatu yang terlihat di kamar mandi ketika Mas Dodo keluar. Namun ekspresi ketakutannya jelas bukan hal yang biasa diabaikan begitu saja. Apa yang sebenarnya dilihat atau dialami Mas Dodo di dalam kamar mandi? Pikir mereka berdua dalam diam. Waktu berlalu dengan lambat dan ketegangan semakin meningkat. Mas Gatot mulai merasa tidak nyaman dengan peristiwa aneh yang terjadi di rumah barunya. Sebuah perasaan was-was yang sebelumnya sudah ada sejak dia pertama kali mendengar cerita dari Iwan, kini kembali merayap dalam benaknya. Meskipun begitu, Mas Gatot dan Mas Yanto memutuskan untuk menunggu beberapa saat. Mungkin saja Mas Dodo hanya kaget atau panik karena sesuatu yang sepele dan akan kembali dalam waktu dekat. Namun semakin lama mereka menunggu, semakin jelas bahwa Mas Dodo tidak berniat kembali ke rumah itu. Malam ini keputusan harus segera diambil. Mas Gatot dan Mas Yanto mulai merapikan barang-barang Mas Dodo yang tertinggal, termasuk handphone. Dan akhirnya dengan suasana hati yang berat, Mas Yanto pun memutuskan untuk mencari keberadaan Mas Dodo. Sementara Mas Gatot diminta untuk tetap bersama di rumah itu, sambil berharap bahwa apapun yang terjadi pada Mas Dodo hanyalah hal sementara dan tidak akan mengganggu malam pertama Mas Gatot di rumah kontrakannya. Namun perasaan ganjil itu muncul kuat, seolah ada sesuatu di rumah yang diam-diam mengawasi mereka. Setelah kepergian Mas Dodo yang tiba-tiba dan disusul oleh Mas Yanto malam itu, Mas Gatot akhirnya tinggal sendirian di rumah kontrakan barunya. Kejadian yang baru saja terjadi membuat pikirannya terus bertanya-tanya, mengulang-ulang dalam benaknya.
apa yang sebenarnya dialami Mas Dodo. Suasana yang tadinya penuh canda tawa mendadak berubah menjadi mencekam. Rumah kontrakan yang awalnya tampak sederhana dan tenang, kini terasa dingin dan penuh tanda tanya. Mas Gadot mencoba menenangkan dirinya, duduk di ruang tamu dengan lampu redup yang menerangi ruangan tersebut. Keheningan malam terasa semakin tebal. Setiap detik terasa seperti sangat lama berlalu, dan setiap sudut ruangan tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Perlahan dia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa di rumah itu, bukan sesuatu yang bisa dilihat. Ada getaran aneh yang membuat bulu kuduknya merinding, bersamaan dengan rasa takut yang mulai datang. Tiba-tiba saja ada suara kecil dari arah dapur. Mas Gatot menoleh, mendengar bunyi yang mirip dengan gelas atau piring yang tersenggol. Jantungnya berdebu lebih kencang. Dia tahu tidak ada siapapun di dapur. Barang-barang yang baru saja dipindahkan tadi siang masih tersusun rapi. Tapi suara itu ternyata seolah ada yang bergerak di sana. Dia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya imajinasinya atau suara dari luar. Namun tidak lama kemudian ada suara lain. Kali ini suara langkah kaki, pelan namun jelas, datang dari arah kamar mandi, tempat di mana Mas Dodo tadi berlari keluar. Mas Gatot terdiam, tubuhnya kaku mendengarkan langkah-langkah itu. Seolah semakin dekat, hatinya mulai diliputi kecemasan yang tidak tertahankan. Ada sesuatu yang bergerak di rumah itu, dan merasa seolah sedang diawasi. Di udara di dalam rumah tiba-tiba terasa lebih dingin. Meski tidak ada jendela yang terbuka, Mas Gatot merasa tubuhnya bergetar. Dia mencoba mengumpulkan keberanian, berdiri perlahan dan berjalan menuju kamar tidur. Untuk memeriksa setiap langkah yang dia ambil terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ketika dia sampai di depan pintu kamar, perasaan ganjil semakin kuat. Tidak lagi terus larut dalam ketakutannya, Mas Gatot pun memilih untuk segera tidur. Lampu rumah mulai dipadamkan dan hanya menyisakan cahaya redup dari luar yang masuk melalui jendela rumahnya, serta ventilasi kecil di dinding. Suasana yang berubah semakin membuat suasana keheningan yang tidak biasa. Walau merasa ketakutan, tapi Mas Gatot terus mencoba memaksakan kedua matanya untuk terpejam, agar dia bisa dapat cepat tertidur, dan apa yang diharapkannya pun berhasil. Mas Gatot akhirnya bisa tertidur di tengah suasana mencekam di rumah itu. Malam itu Mas Gatot yang awalnya tertidur nyenyak, tiba-tiba ia terbangun karena udara di dalam rumah kontrakannya menjadi terasa sangat dingin. Dingin yang tidak biasa, menusuk hingga ke tulang membuatnya menggigil. Meski dia berbaring di kasur yang cukup hangat, Mas Gatot membuka mata perlahan. Masih dalam keadaan setengah sadar, mencoba meraba-raba apa yang terjadi. Namun karena udara yang begitu dingin, membuat pikirannya langsung terjaga sepenuhnya. Ketika dia mulai sadar sepenuhnya, perasaan aneh mulai menyelimuti. Ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan soal udara dingin. Dia merasakan kehadiran lain, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Punggungnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari belakang. Sesuatu seperti tubuh seseorang yang sedang berbaring, menempel erat. Mas Gatot membeku di tempat, bulu kuduknya meremang, tubuhnya tidak bisa bergerak. Pikiran paniknya mulai berputar, mencoba mencari penjelasan rasional. Tapi dalam kegelapan yang menyelikupi ruangan, dia tahu bahwa apa yang dia rasakan bukanlah hal yang biasa, tapi ada sesuatu atau seseorang yang juga sedang berada di sana, di atas kasur yang sama, tepat di belakangnya. Detik-detik berlalu dan semakin lama, perasaan berat di punggungnya semakin terasa. Napasnya tercekat, jantungnya berdegup kencang, dan di tengah keheningan malam, dia mendengar suara napas pelan dan berat di dekat telinganya. Suara napas itu tentu saja bukan miliknya, tapi sesuatu yang ada di belakangnya yang menempel pada punggungnya. Seolah bernapas perlahan, namun pasti, Gatot mencoba mengumpulkan keberaniannya, tapi tubuhnya seakan kaku. Dia ingin bergerak dan menoleh, melihat apa yang ada di belakangnya. Namun ketakutan menahannya. Dia hanya diam. Dia tahu apapun itu dia, di matanya waktu terasa berjalan sangatlah lambat dan udara semakin dingin.
Suara napas di belakangnya terdengar begitu jelas. Mas Gatot hanya mencoba terus memejamkan matanya dan membuang pikiran-pikirannya. Dia terus berharap bahwa ini hanyalah mimpi buruk, sesuatu yang akan hilang ketika dia terbangun kembali. Tapi perasaan dingin dan berat di punggungnya begitu nyata, dan setiap detik yang berlalu semakin membuatnya sadar bahwa dia tidak sendirian di rumah ini. Di dalam keheningan yang mencekam, tiba-tiba ada gerakan halus di balik punggungnya, sesuatu yang tidak kasat mata namun nyata. Perlahan-lahan Mas Gatot merasakan kalau dia seakan-akan siap untuk mengungkapkan wujudnya kapan saja. Ketegangan yang tidak tertahankan menguasai pikirannya, membuatnya terjebak dalam kengerian yang tidak bisa dia kendalikan. Saat itulah, dalam kebisuannya, Mas Gatot merasakan sesuatu yang dingin menyentuh lehernya, seperti sentuhan jari-jari yang tidak kasat mata namun nyata. Sentuhan itu terasa lembut namun menyeramkan, membuat darahnya serasa membeku dengan napas yang semakin pendek. Mas Gatot tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, harus bertindak meskipun seluruh tubuhnya kaku. Dalam ketakutan, dalam kegelapan yang mencekam, Mas Gatot berdiam diri untuk beberapa saat. Tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi kulitnya. Dia benar-benar terperangkap dalam ketakutan yang begitu nyata. Setiap detik terasa seperti sebuah ujian bagi keberanian yang tersisa dalam dirinya. Napasnya pendek dan cepat. Pikirannya terjebak antara kenyataan dan rasa takut yang tidak terjelaskan. Namun di tengah ketakutannya itu, Mas Gatot sadar tidak harus terus-menerus berdiam diri. Ada sesuatu yang nyata di belakangnya, sesuatu yang harus dia pastikan. Dengan sisa-sisa tenaga dan keberaniannya yang berkumpul, dia pun mulai memberanikan diri untuk menggerakkan tangannya. Perlahan, dia pun mulai meraba ke belakang. Dengan jantung yang berdebar kencang, dia pun harus siap menghadapi apapun yang dia rasakan. Tangan Mas Gatot bergetar saat dia perlahan-lahan jari-jarinya menyentuh sesuatu yang terasa padat, lembut dan dingin, seperti kulit manusia. Dia benar-benar merasakan kehadiran sesuatu, seperti tubuh seseorang atau sesuatu yang menyerupai tubuh terbaring di belakangnya. Sentuhan itu bukan halus atau samar, tapi terasa begitu nyata, sehingga membuat darahnya berdesir dan tubuhnya membeku. Pada saat itu Mas Gatot tidak bisa lagi menyangkal ada sesuatu yang nyata. Ada seseorang yang membuat detak jantungnya semakin bergetar hebat, begitu cepat, hampir membuatnya sesak napas. Tubuhnya terasa semakin kaku, seolah seluruh tenaga yang dia miliki tersedot oleh rasa takut yang dia rasakan. Tubuh di belakangnya sedikit bergerak, dan suara napas yang tadi samar kini semakin jelas terdengar di telinganya. Perlahan perasaan dingin yang begitu menusuk semakin kuat, seolah-olah sosok itu mendekat lebih rapat lagi. Ada ketakutan yang luar biasa yang menyelimuti seluruh tubuh Mas Gatot, tapi di dalam hatinya ia tahu ia harus segera berbalik untuk melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Dengan sisa-sisa keberanian yang hampir habis, Mas Gatot akhirnya memutuskan untuk menoleh. Gerakannya begitu pelan, setiap tarikan otot terasa berat, seperti ditarik oleh rasa takut yang begitu besar. Sekejap dia berbalik sepenuhnya, matanya memaksakan untuk melihat ke arah belakang, ke arah di mana dia menyentuh sesuatu yang dingin dan aneh. Dan ketika Mas Gatot membuka kedua matanya, pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya seketika berhenti mengalir. Tepat di belakangnya, hanya beberapa senti dari wajahnya, terbaring sosok mengerikan. Pocong dengan wajah hitam legam, mata tajam yang berkilat. Dalam kegelapan, bibir yang membeku sering menyeramkan. Sosok itu tampak sangat nyata, begitu dekat, hingga Mas Gatot bisa merasakan dinginnya kehadiran makhluk tersebut. Seluruh tubuh Mas Gatot seolah membeku, napasnya tertahan, dan meskipun dia ingin sekali bergerak atau berteriak, namun tubuhnya tidak lagi menuruti perintahnya. Lidahnya terasa keluh, tenggorokannya kering, dan tidak ada satupun suara yang berhasil keluar dari mulutnya. Jantungnya berdebar begitu keras, tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain berbaring kaku, terjebak dalam kengerian yang tidak tertahankan. Sosok pocong itu hanya terus menatapnya dengan seringai yang semakin jelas. Makhluk tersebut seolah sangat menikmati ketakutan yang sedang dirasakan oleh Mas Gatot.
Matanya yang gelap dalam seperti jurang itu menancap ke dalam jiwa Mas Gatot, menelanjangi setiap lapisan keberanian yang tersisa dalam dirinya. Mas Gatot bisa merasakan hawa dingin mengalir dari makhluk itu, meresap ke dalam tulangnya, membuat tubuhnya semakin kaku dan tidak berdaya. Detik-detik berlalu namun terasa seperti selamanya. Sosok pocong itu tetap diam di tempat, tidak bergerak, tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat mata Mas Gatot terjebak dalam kengerian. Apakah ini mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir, ataukah dia benar-benar sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini? Setelah rasa takut dalam hatinya memuncak, tiba-tiba saja Mas Gatot merasakan seluruh tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Tubuhnya yang semula kaku mendadak terasa berat. Kepalanya pusing dan pandangannya mulai mengapur. Dunia di sekitarnya tampak berputar dan suara desiran aneh memenuhi telinganya. Dia merasa seperti ditarik kegelapan yang semakin pekat. Suara sosok pocong itulah menyeringai ke arah Mas Gatot, seakan membawa Mas Gatot ke semak ketakutan. Akhirnya di tengah kekalutan dan rasa takut yang memuncak, segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur dan sosok pocong itu mulai menghilang dari pandangannya. Mas Gatot merasakan tubuhnya semakin ringan dan tanpa disadari, dia pun kehilangan kesadarannya, jatuh dalam kegelapan yang penuh misteri. Apa yang terjadi setelah itu, Mas Gatot sama sekali tidak tahu. Kengerian yang dia alami malam itu menjadi potongan mimpi buruk yang menghantui pikirannya. Bahkan ketika kesadarannya menghilang, suara ketukan pintu yang terdengar sama-sama diiringi dengan panggilan namanya yang semakin jelas membangunkan Mas Gatot dari keterpurukan malam yang baru saja dialami. Napasnya masih terasa berat dan ketakutan yang mencekam semalam belum sepenuhnya hilang. Namun suara-suara yang memanggilnya berulang kali memaksa Mas Gatot untuk bangkit dari tempat tidurnya. Dengan tubuh yang masih lemas dan pikiran yang diliputi kebingungan, Mas Gatot duduk sejenak mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Cahaya pagi yang masuk melalui celah-celah jendela menunjukkan bahwa malam telah berlalu. Rasa lega mulai menyelimuti dirinya, meski sisa-sisa ketakutan masih membekas. Keheningan yang mencekam semalam seakan sirna bersama munculnya sinar matahari. Dengan langkah pelan dia berjalan ke arah pintu rumah, sementara detak jantungnya masih terasa cepat. Mungkin karena sisa trauma yang belum sepenuhnya hilang ketika pintu rumah akhirnya terbuka. Rasa yang sulit digambarkan tiba-tiba memenuhi hatinya. Di depan pintu telah berdiri Mas Yanto, sahabat yang tadi malam meninggalkannya sendirian. Kehadiran Mas Yanto membawa rasa lega yang luar biasa, seolah semua mimpi buruk semalam hanyalah bayangan yang akan lenyap begitu saja. Mas Yanto tidak bisa menahan rasa syukur yang mendalam. Kehadiran Mas Yanto dengan wajah cemas yang jelas terlihat di wajahnya, seolah membawa secercah harapan dan kenyataan kembali ke hidup Mas Gatot. Dia terus mengucap syukur dalam hati, berterima kasih atas selesainya malam yang mencekam itu, meski tubuhnya masih terasa lemah dan pikirannya belum sepenuhnya pulih dari pengalaman aneh yang baru saja dia alami. Setidaknya pagi ini dia tidak lagi sendirian. Mas Yanto menatap Mas Gatot dengan penuh kekhawatiran. Tetapi belum sempat dia bertanya, Mas Gatot hanya mengangguk pelan, menyeratkan bahwa dia baik-baik saja, setidaknya untuk saat ini. Meski rasa takut masih menyelirap dalam batinnya, kehadiran sahabatnya memberikan secuil ketenangan di tengah keadaan dan ketakutan yang baru saja dia lalui. Melihat wajah sahabatnya itu pucat, Mas Yanto pun langsung menanyakan apa yang terjadi kepada Mas Gatot. Namun saat itu, Mas Gatot masih merasakan kengerian atas apa yang dialaminya semalam, seolah tidak ingin lagi berada di kontrakan yang baru saja satu malam dia tempati itu. Mas Gatot pun langsung mengganti pakaiannya dan mengajak Mas Yanto pergi dari rumah itu untuk menceritakan kejadian menyeramkan yang semalam dialaminya. Setelah sampai di kamar kos-kosan tempat Mas Yanto dan Mas Dodo tinggal, Mas Gatot dibuat terkejut dengan kondisi Mas Dodo yang terbaring lemah dengan suhu tubuh tinggi. Tidak lama kemudian Mas Yanto pun menceritakan apa yang semalam dialami Mas Dodo ketika dia berada di dalam kamar mandi rumah kontrakan Mas Gatot. Menurut cerita Mas Dodo, ketika dia selesai buang air kecil di dalam kamar mandi tersebut, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangat menyengat. Karena bau busuk itu juga, bulu kuduk Mas Dodo langsung meremang dan rasa takut pun mulai menyelimuti Mas Dodo.
Mas Dodo yang berusaha menenangkan diri dan ingin segera masuk kembali ke dalam rumah kontrakan Mas Gatot, akhirnya harus mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Setelah rasa takutnya tidak terbendung lagi, Mas Dodo pun segera membuka pintu kamar mandi tersebut. Namun ketika ia membuka pintu, Mas Dodo melihat penampakan sosok pocong yang berdiri tepat di depannya, dengan hanya berjarak kurang dari 3 meter. Menurut Mas Dodo, sosok pocong tersebut berdiri tepat di depan pintu rumah kontrakan Mas Gatot yang masih sedikit terbuka. Beruntung penampakan sosok pocong itu tidak berlangsung lama, dan setelah sosok yang sangat mengerikan itu menghilang, tanpa pikir panjang lagi, Mas Dodo pun langsung beralih pulang, meninggalkan Mas Yanto dan Mas Gatot yang masih berada di dalam rumah kontrakan. Dalam perjalanan pulangnya itu, Mas Dodo tidak mengingat apapun. Dia kembali tersadar ketika pemilik rumah kos-kosan tempatnya menepuk pundaknya malam itu. Menurut pemilik rumah kos-kosan tempat Mas Dodo tinggal, dia melihat Mas Dodo berdiri cukup lama di depan gerbang rumahnya. Mas Dodo terlihat seperti orang bingung yang tidak tahu arah dan tujuan. Wajahnya terlihat pucat dan pandangan matanya kosong. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Mas Dodo pun langsung duduk di depan pintu gerbang. Tubuhnya gemetar ketakutan, dan dia terlihat menyembunyikan wajahnya di antara kedua lututnya. Beruntungnya Pak Hasim, yang tidak lain adalah pemilik rumah kos-kosan tersebut, mengetahui jika ada sesuatu yang buruk sedang menimpa Mas Dodo. Pak Haji Kosim pun langsung memanggil Rizky yang kebetulan hendak keluar rumah. Salah seorang yang juga tinggal di kosan tersebut diminta untuk mengambil air minum untuk Mas Dodo. Dan setelah membacakan doa-doa, lalu Pak Haji Kosim pun mengusap wajah Mas Dodo, lalu memberikan air minum. Setelah kondisi Mas Dodo terlihat membaik, Pak Haji Kosim pun meminta Rizky untuk membawanya ke kamar kos-kosan yang ada di lantai atas. Dan tidak lama kemudian, Mas Yanto pun datang dengan wajah yang terlihat diselimuti kebingungan. Setelah mendengar cerita dari Mas Yanto tentang apa yang dialami oleh Mas Dodo semalam, Mas Gatot akhirnya memutuskan bahwa rumah kontrakan yang baru saja disewanya tidak layak untuk ditempati. Pengalaman yang menyeramkan yang dialami ditambah kepergian Mas Dodo secara tiba-tiba setelah mengalami sesuatu yang aneh di kamar mandi, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan rumah tersebut. Meskipun dia telah mengeluarkan uang untuk membayar sewa, Mas Gatot sadar bahwa ketenangan dan keselamatan jauh lebih penting daripada mempertahankan kontrakan yang penuh dengan aura misteri itu. Tanpa pikir panjang, Mas Gatot langsung memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya. Dia tidak mau menunggu lebih lama di rumah yang telah memberinya pengalaman hampir mati ketakutan. Setiap perabotan yang dia beli dengan penuh semangat beberapa hari sebelumnya, kini hanya menjadi pengingat akan malam yang mencekam. Meski merasa kecewa karena harus meninggalkan rumah itu, tapi keputusan sudah bulat. Dia tidak ingin mengulangi kejadian serupa atau bahkan mengalami sesuatu yang lebih buruk lagi. Dengan bantuan Mas Yanto dan Mas Gatot pun langsung memindahkan barang-barangnya ke rumah kos-kosan yang ditempatinya bersama Mas Dodo dan juga Mas Yanto. Dia tidak lagi mempedulikan uang yang sudah dikeluarkannya untuk sewa rumah tersebut. Baginya ketenangan hati dan rasa aman jauh lebih berharga daripada memaksakan diri untuk tinggal di tempat yang penuh misteri dan kengerian. Mas Gatot kemudian mulai mencari rumah kontrakan yang lain yang lebih aman dan nyaman. Meski perjalanan mencari kontrakan baru mungkin tidaklah mudah, tapi setidaknya dia bisa melakukan tanpa rasa takut yang terus menghantui. Pengalaman yang baru saja dialami menjadi pelajaran berharga bahwa tidak semua rumah ada tempat yang bisa menjadi rumah sesungguhnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua dan buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini. Terima kasih.